Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian subuh di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi usaha sederhana dalam melanjutkan tradisi yang mulia, yaitu tradisi thalabul ilmi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah materi yang akan dibahas adalah mengenai tarikh tasyri'. Tarikh itu sejarah, tasyri' itu pensyariatan. Awal mula pensyariatan ibadah saum, terutama ibadah saum di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita sambut, dan disertai juga penjelasan tentang 4 target pembinaan jiwa. Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum di bulan Ramadan. Berapa kali pun kita Bapak Ibu bertemu dengan Ramadan, tetapi 4 target ini tidak pernah tercapai, maka Ramadan kita sia-sia. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang hanya beberapa kali saja melaksanakan saum Ramadan, Nabi dijanjikan surga Firdaus karena 4 targetnya sudah tercapai. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan materi yang menjadi amanat pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan kemarin ya dari Pak Haji Supramono terkait dengan makna Nabi yang ummi, begitu ya. Jadi saya kedepankan dulu jawaban untuk pertanyaan makna Nabi yang ummi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ummi itu di surah Al-A'raf ayat 157 di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya, itu ya. Artinya orang-orang yang ittiba, yattabi'un, mereka ittiba kepada rasul. Ittiba itu mengikuti, nanti bedakan dengan taklid. Kalau ittiba mengikuti berdasarkan dengan ilmu dan pemahaman. Kenapa Bapak sholat subuh barusan mengikuti Rasul? Karena Bapak tahu ada perintahnya di dalam Al-Quran, sholat subuh 2 rakaat, oh berarti itu ittiba. Tapi kalau Bapak ditanya kenapa mengikuti satu praktek ibadah tertentu, lalu kita tidak tahu mana landasan perintahnya, untuk apa dilakukan, kita hanya mengikuti saja, itu namanya taklid. Dan taklid tidak diperbolehkan di dalam agama. Karena itu Bapak dan Ibu harus melaksanakan ittiba ya. Apa yang akan kita laksanakan itu pelajari mana perintah dari Qur'annya, mana contoh dari nabinya gitu. Itulah ittiba. Jadi orang-orang yang berittiba, yattabi'un rasula nabiyya, seorang rasul adalah nabi yang punya umat. Nabiyya, seorang nabi adalah manusia yang menerima nabaun ya. Nabaun itu berita dari langit. Makanya ada surah An-Naba. Beritanya itu dari langit. Nabaun yang mustahil manusia bisa tahu ya. Nabaun. Nanti orang yang menerimanya disebut nabiyun. Al-ummiyah ini kata sifat dari nabi itu. Rasul nabi yang ummi.
alladzina yajidunahu maktuban indahum, yang mana tentang nabi yang ummi itu mereka mendapatkannya tertulis maktub indahum fit Taurat wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ciri dari nabi yang ummi itu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar, memerintahkan pada yang ma'ruf perkara kebaikan, wa yanhahum anil munkar dan melarang pada kemungkaran, wa yuhillu lahum thayyibat, menghalalkan perkara-perkara yang baik, wa yuharrimu alaihimul khobais, dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim faladina amanu bihi wa azuruhu wa nasaruhu wa taba'u nural ladzi anzala ma'hu ulaika humul muflihun. Maka orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di ayat ini ditandai al-ummi, ya. Kata ummi tentu saja apabila ingin mengetahui penjelasannya, karena ini ayat Al-Quran, maka Bapak Ibu harus merujuk pada kitab tafsir Quran. Siapa yang berhak menjelaskan ayat-ayat Al-Quran? Siapa yang berhak menjelaskan ayat-ayat Torah? Siapa yang berhak menjelaskan ayat-ayat Injil? Dan seterusnya. Jawabannya adalah pemilik kitab tersebut. Jadi kalau ingin tahu tentang kitab Taurat yang sekarang ada, itu milik orang Yahudi. Makanya ketika saya menjelaskan Taurat, saya kutip pendapat rabi-rabi Yahudi. Ketika saya menjelaskan tentang Injil, saya kutip pendapat bapak-bapak gereja apostolik, karena mereka yang berhak, mereka pemilik kitab itu. Tetapi nanti siapa yang berhak menjelaskan Al-Quran? Itu para ulama Islam. Orang liberal jangan sok tahu, ya. Karena ini milik ulama Islam, milik umat Islam, dan umat Islam memiliki ulama, orang-orang yang terdepan di dalam keilmuan agama. Maka kita mengutip dari kitab para ulama ahli tafsir. Misalkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ummi di sini maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sudah cukup. Kurang apa penjelasan itu? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan Nabi itu sakola, karena dulu di zaman Nabi itu orang-orang pandai membaca, pandai menulis, karena karya seni yang dihasilkan di Jazirah Arab adalah seni sastra. Bahkan mereka tidak punya seni pahat. Karena itu berhala yang banyak dipasang di sekitaran Ka'bah itu hasil impor semua, ya, dari Persia, dari Romawi, hasil impor. Nah, sedangkan karya seni lokal dari Jazirah Arab itu karya seni sastra. Karena itu Al-Quran turun dengan gaya bahasa sastra yang melebihi tingkat kehebatan para sastrawan di zamannya, sehingga para ahli sastra itu bertekuk lutut di hadapan Al-Quran. Jadi nabi yang ummi adalah nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menulis bukan berarti menandakan bahwa beliau adalah orang yang tidak berilmu, bukan begitu. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki keilmuan di bidang perdagangan, juga beliau memiliki keilmuan di bidang peternakan, ya, dalam hubungan sosial, bahkan beliau memiliki leadership, kepemimpinan yang hebat, keadilan, dan orang-orang jahiliyah sampai mengakuinya dengan menyebut gelarnya sebagai Al-Amin. Nah, maka sifat ummi untuk lebih rinci yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini kita cari tahu lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat yang lain. Inilah penafsiran yang paling bagus, kata Imam Ibnu Katsir,
tafsir ayat bil ayat, menafsirkan ayat dengan ayat lain. Al-A'raf 157 menyebut kata umi diterjemahkan oleh surat Al-Ankabut ayat 48. Apa makna umi itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idan lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab apapun sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab langsung dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Nabi dipilih sebagai orang yang ummi, itu hikmahnya adalah supaya Al-Quran tidak disebut sebagai buatan Rasulullah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, jika ada orang yang berani mengatakan bahwa Quran ini adalah tulisan Muhammad, maka Allah akan melemparkannya ke dalam api neraka. Dan hari ini kita bertemu banyak sekali orang yang berani mengatakan itu, bahkan dari golongan orang Islam, ya, berani mengatakan bahwa Quran itu adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa seandainya Nabi Muhammad adalah orang yang bisa membaca dan bisa menulis, jelaslah orang-orang akan berkata miring bahwa ajaran beliau hanya berasal dari hasil membaca kitab-kitab yang sudah pernah ada sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab tersebut. Jadi mustahil kalau Nabi Muhammad SAW itu ya menjiplak Taurat, Zabur, dan Injil sesuai tuduhan ahli kitab sampai hari ini, lalu Nabi mengkoreksi semua kesalahan Taurat. Taurat sidik saralah itu Pak, ya, penciptaan langit dan bumi saja saralah, ya. Injil juga banyak ayat yang bertentangan, ya. Jadi bingung. Misalkan ya di Injil Lukas ada perintah dihitan, di kitab Kejadian ada perintah hitan, dan Nabi Ibrahim pun dihitan. Di Injil Lukas Yesus Kristus pun dihitan, tapi di surat Galatia pasal kelima dikatakan tidak boleh dihitan. Barang siapa yang menghitan, mengerat kulit hatannya, maka Kristus tidak berguna sama sekali baginya. Jadi kumaha ngamalkeunna teh, parentahna aya di kitab Kejadian, contohna aya di kitab Lukas, laranganna aya di kitab Galatia. Itu kan bingung. Nah, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengoreksi semua kesalahan-kesalahan itu, ya, lalu menambahkan dengan sesuatu yang benar sampai bisa dikonfirmasi di zaman modern ini. Contoh misalkan di dalam kitab Bible dulu ada kisah Nabi Musa dikejar Fir'aun nyebrang lautan, ada di Sefer Shemot atau kitab Keluaran. Ya, Nabi Musa dikejar Fir'aun sampai Fir'aun tenggelam, selesai. Tapi kalau di Quran, di surah Yunus, setelah Musa dikejar Fir'aun lalu Fir'aun tenggelam, ada data tambahan, ya. Allah berfirman, al-yauma nunajji'u bi badanika, ya, linaj'alaka ayatan linnas. Hari ini kuselamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi tanda bagi manusia. Itu para sahabat baca ayat itu dari dulu bingung mana jasad Fir'aun, karena baru ditemukan di zaman modern mumi Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu. Ini tidak mungkin kalau Nabi Muhammad SAW yang mengarangnya begitu. Nah, begitu juga jika Rasulullah SAW pandai membaca dan menulis, maka orang-orang akan ragu dan bisa saja menganggap Quran adalah hasil karangannya. Dengan demikian sifat ummi yang ada pada diri Nabi SAW juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenar-benarnya kitab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Baqilani dalam karyanya Al-Intisar lil Quran, sebagaimana dikutip oleh Syekh Mustafa Al-Azumi, mengatakan bahwa Nabi memiliki banyak pengikut yang cerdas, di mana semuanya dikenal sebagai sekretaris. Jadi ciri bukti secara empirik bahwa Nabi itu ummi, tidak bisa baca tulis, Nabi mengangkat sekretaris, juru tulis,
yang kurang lebih ada 60 orang sahabat menjadi sekretaris Nabi. Mereka berasal dari kalangan Muhajir dan Ansor. Imam Al-Jahsayari mendaftar cukup banyak nama-nama juru tulis Nabi. Misalkan sahabat Ali bin Abu Thalib dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma disebut olehnya sebagai penulis wahyu. Bila mana keduanya tidak ada pada saat turunnya wahyu, Ali sedang tugas, misalkan Utsman juga sedang tugas, maka yang bertugas menggantikan keduanya adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Jadi semuanya penulis wahyu. Dalam satu riwayat Zaid pernah mengatakan, aku dipanggil oleh Rasulullah SAW karena turunnya wahyu. Lalu Rasul membacakan wahyu tersebut dan aku menulisnya. Setelah aku tulis, aku bacakan ulang di hadapan Rasul untuk mengkonfirmasi apakah tidak ada tambahan, pengurangan atau perubahan. Maka setelah dikonfirmasi oleh Nabi teksnya sesuai, karena Nabi tidak bisa baca, karena Nabi mendengarkan, bacakeun cek naon ditulis teh, bacakeun ku Zaid. Setelah oke, sesuai dengan apa yang Nabi hafal, maka Rasulullah bersabda, wahai Zaid, masukkan ayat ini di surat itu, masukkan ayat itu di surat ini gitu. Baru susunannya ditentukan. Makanya Mushaf Utsmani yang kita pegang sekarang itu susunannya sudah tersusun dari sejak zaman Rasulullah SAW. Bukan Utsman yang menyusunnya, ya, seperti tuduhan orang-orang Syiah, ya, yang menuduh bahwa Al-Quran yang ada sekarang katanya hanya 1/3, 2/3-nya lagi dibakar oleh Utsman, gitu ya. Nah, itu tuduhan yang tidak beralasan, ya. Di dalam riwayat-riwayat itu dijelaskan bahwa Rasulullah sudah menyusun susunan surah, sudah menyusun susunan ayat, ya. Ketika beliau wafat, ada banyak sahabat yang sudah memegang mushaf secara utuh, seperti satu sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad punya mushaf utuh. Kedua, sahabat Siti Hafsah radhiyallahu anha juga punya mushaf utuh, begitu ya. Nah, hanya dulu belum dijilid begitu Pak, belum dibendel. Jadi susunan itu bisa diambil bagian mana saja. Misalkan Bapak peryogi surat naon, surat Toha, cana kayak sabaraha lambar surat Toha bisa. Jadi tidak dipakem, tidak dijilid kalau sekarang ya. Nah, dan para sahabat itu saling menyalin satu sama lain. Nanti setelah Islam berkembang di zaman Umar, wilayahnya meluas, banyak orang-orang yang tidak berbahasa Quraisy, tidak berbahasa Fusha, bahkan tidak berbahasa Arab masuk Islam dan belajar Al-Quran. Maka timbullah dialek-dialek yang bermacam-macam, ya, karena tidak semuanya orang Hijaz, orang Mekah Madinah, ya. Nah, karena kekhawatiran dengan beda-bedanya dialek itu menyebabkan adanya perubahan terhadap makna Al-Quran, ketika Umar wafat, Utsman bin Affan sebagai pengganti khalifah, beliau berinisiatif untuk menyamakan dialek, ya, menjadi satu dialek Quraisy saja. Itulah yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang. Jadi bukan susunan surat dan ayat itu buatan Utsman, bukan begitu. Hanya Utsmanlah yang mencetak secara massal, gitu ya. Mencetak secara massal. Dan Ali bin Abu Thalib menjelaskan dalam satu riwayat, apa yang dilakukan Utsman terhadap mushafnya itu, terhadap Quran, semuanya dilakukan sepengetahuan kami, kata Ali. Semuanya dilakukan atas dasar kesepakatan para sahabat waktu. Jadi bukan Utsman rencepan sorangan mau poek maneh gitu nyusun Quran, lain gitu. Nah, sedangkan Khalid bin Sa'id dan Muawiyah ibn Abu Sufyan menulis segala hal yang dibutuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ya surat menyurat begitu ya. Jadi bukan wahyu. Syekh Mustafa Al-Azumi mengklasifikasikan tingkatan sekretaris Nabi ditinjau dari segi frekuensi, ya, intensitas menulis dan data-data lainnya menjadi 3 kelompok besar. Pertama, ada kelompok yang dikenal sebagai sekretaris yang sering menulis. Yang paling utama ini sahabat Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain. Kedua,
kelompok sahabat yang ditetapkan sebagai sekretaris, hanya saja tingkat menulisnya tidak sebagaimana kelompok pertama. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Abu Ayyub Al-Ansori dan sahabat lain. Ini juga merupakan katib, ya. Abu Bakar dan Umar pun katib, sekretaris Nabi. Yang ketiga, para sahabat yang nama-namanya tercantum di dalam kitab Al-Wasaiq, As-Siyasah, ya, As-Siyasiyah dan kitab-kitab lain sejenisnya tentang data-data sekretaris Nabi. Di antaranya adalah Ja'far, ya, bin Abu Thalib, ini kakaknya Ali. Kemudian Al-Abbas, pamannya Rasul, bapaknya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar, namanya Abdullah, dan lain sebagainya. Itu juga sekretaris Nabi. Jadi kalau dihitung semuanya ada 60 kalau tidak salah, ya, 65 orang sahabat yang menjadi sekretaris. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis. Nah, sekian dulu Bapak Ibu, ya, tentang pertanyaan mengenai Nabi yang umi. Sekarang kita masuk Bapak Ibu ke periode dakwah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah harus selalu ingat bahwa dari mulai diutus menjadi Rasul, peristiwa Bi'sah, kejadian di Gua Hiro itu, sampai Nabi wafat di Madinah tahun ke-10, maka Rasulullah SAW menghabiskan waktu sebagai Nabi dan Rasul itu selama kurang lebih 23 tahun Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana 23 tahun periode dakwah Rasul ini dibagi dua oleh para ahli sejarah. Yang pertama disebut periode Mekah, yang kedua periode Madinah. Karena itu ayat-ayat Quran ada yang masuk Makkiyah periode Mekah, ada yang masuk Madaniyah periode Madinah. Itu bukan dilihat dari tempat di mana ayatnya turun, bukan, tapi dari segi waktu turunnya, periode waktu. Disebut ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun ketika Nabi sebelum hijrah gitu. Di mana we turun nama terkena di Mekah. Disebut ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun setelah Rasul hijrah. Nanti ada ayat yang Nabi sudah tinggal di Madinah tapi turun di Mekah. Sehingga ayat tentang Futu Mekah, ya, surat Al-Fat, surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, ya. Itu kan Nabi sudah jadi orang Madinah atau hijrah. Tapi Nabi datang menyerang Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan ayat itu turun di kota Mekah. Nah, lebetna ka mana tah surat eta? Makkiyah Madaniyah? Madaniyah, ya, karena Nabi sudah jadi orang Madinah. Ada juga ayat yang unik turun ketika Nabi hijrah. Nabi dari Mekah berjalan kaki sampai ke Madinah, 1 pekan itu perjalanan. Di tengah jalan Nabi membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Setelah membangun Masjid Quba, Nabi melanjutkan perjalanan di lembah keluarga Banu Salim bin Auf. Nabi menerima surah Al-Jumu'ah, perintah sholat Jumat, ya, idanu diali sholati eta. Berarti di Mekah itu belum Jumatan. Baru Jumatan itu ketika perjalanan ke kota Madinah. Dan Nabi dengan Abu Bakar Jumatan dengan keluarga Banu Salim bin Auf. Tidak ada 40 orang, ya. Dan itu sejarah Jumatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, surah Al-Jumu'ah Makkiyah Madaniyah? Gitu. Ya, taong weng ke dina mushafnya. Masuknya ke mana, ya? Madaniyah kalau tidak salah, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, itu periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi penting kaitan dengan saum Ramadan? Ternyata Bapak Ibu, Nabi 13 tahun di Mekah sebagai Rasul sudah bertemu bulan Ramadan sebanyak 13 kali. Jadi tipas pertama jadi Rasul, tahun pertama ayah bulan Ramadan tak bertemu, sampai nanti hijrah ke Madinah itu Nabi sudah 13 kali ketemu bulan Ramadan. Tapi yang unik, yang jadi catatan kita,
bahwa Nabi bertemu bulan Ramadan tidak pernah mengatakan Ramadan bulan agung penuh berkah penuh ampunan. Di Mekah mah estuning hare-hare. Belum pernah Nabi mengajak saum di bulan Ramadan, tidak ada. Karena perintah saum Ramadan itu nanti di Madinah tahun kedua. Jadi kabayangnya di Mekah 13 tahun ditambah Madinah tahun pertama, berarti sudah 14 kali Nabi bertemu dengan bulan Ramadan. Nabi tidak pernah mengatakan Ramadan bulan agung penuh berkah penuh ampunan. Nabi juga belum melaksanakan saum, teu acan sahur, teu acan ngolek, teu acan ngabuburit gitu. Jadi are-are we ya. Nanti setelah perintah itu turun di tahun kedua di Madinah baru ada ucapan-ucapan itu. Ini semakin menandaskan kepada kita bahwa ibadah itu selalu dilaksanakan setelah ada perintah. Al aslu fil ibadati mamnuun. Pokok asal ibadah itu akan ditolak. Bapak ibu mau menyembah Allah seperti apa ditolak. Teu kenging diwagel. Ditolak badai nyembah Allah. Hatta yakuma dalilu ala amrihi, sampai ada dalil yang perintah. Ada perintahnya salat, baru kita salat. Saum, baru kita saum. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW berinisiatif, Ramadan ya, enaknya saum nih Ramadan. Teu aya. Saum gitu. Teu aya, Pak. Jadi di Mekah itu 13 tahun tidak ada saum Ramadan. Bahkan tidak ada salat Jumat tadinya. Nah, maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, baru ada perintah salat Jumat. Di perjalanan Nabi datang ke Madinah tahun pertama juga ketemu lagi Ramadan, tidak ada ucapan apa-apa. Karena secara bahasa Ramadan itu dari kata ar-romdu, artinya panas. Ya, panas halodo, Pak, gitu. Ya, bulan halodo. Ya, jadi tidak ada kaitan dengan ibadah saum sebetulnya penamaan Ramadan itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, baru pada tahun kedua di Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban. Nah, sekarang Sya'bannya pada tanggal 28 bertepatan waktu itu kebetulan hari Kamis ba'da sholat asar. Nabi Muhammad SAW selesai mengimami asar, naik mimbar. Jol terekel Nabi teh asar khutbah. Sahabat kaget kan, nah tara-tara asar khutbah ya. Dan Nabi mengajak sahabat untuk saum di bulan Ramadan. Kalau Ramadan 30 hari, berarti Sya'ban jumlahnya 29. Ini tanggal 28. Berarti Kamis 28, besoknya Jumat 29, besoknya Sabtu tanggal 1 Ramadan. Jadi ya besok lusa gitu, Pak. Pageto ya saum Bapak Ibu sabulan pinuh. Itu para sahabat siap. Perubahan mendadak itu siap sahabat mah. Nuju sholat atau Pak kiblat ngalih gerasok. Eta teh kudu numpak kuda di wartosan teh. Bersumpah atas nama Allah dan Rasulnya, lalu mengatakan sungguh kiblat sudah dipindahkan, maka hadapkan wajahmu ke Masjidul Haram. Eta kumaha nuju sholat di masjid kiblat lainnya. Jamaah langsung memutar arah. Ini kehebatan orang-orang seperti apa, nu teu panik, teu luak liuk, teu tanya kemana itu nu bane. Imam pang payuna jadi pang pengkerna tuh, Pak. Kan pawitna mayun ka Yerusalemnya. Imam di payun gerak. Yerusalem teh ka utaranya ti Madinah mah. Begitu dialihkeun ka Masjidil Haram, mayun ka selatan kan. Tok imam kumaha? Muriling gitu. Anya. Ini kumaha eta para sahabat ibadah hebat ya. Wayah kumaha wae jam sabaraha wae terdengar suara Bilal, al jihad keluar sana baris siap. Kamana ya orang? Rek nyerang orang mana gitu. Perang ya. Bahkan ada pengantin baru
Ya, di malam pertamanya dia pun meninggalkan istrinya. Sahabat Handolah tanya nu ngantunkeun teh di medan perang dimandikan oleh malaikat teh ya, karena belum sempat mandi janabat. Itu para sahabat. Jadi kenapa Bapak Ibu kita semua tidak hidup di zaman Nabi, di zaman sahabat? Kita hidup di zaman Dajjal ya. Kenapa tidak hidup di zaman Nabi? Karena tidak akan kuat. Nah, urang mah seueur alasan. Pageto saur Nabi teh, Bapak Ibu saum. Alah ya Rasulullah punten cenah abi teu acan izin di perusahaan, abi teu acan gaduh beas, teu acan balanja kumaha lamun ke hese masak, teu acan kumaha kieu. Aduh, gitu nya. Sahabat mah teu kitu. Siap, besok lusa itu saum Ramadan ya. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Salman, sahabat Salman radhiyallahu anhu. An Salman Al-Farisi, dari Salman orang Persia radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, khotobana Rasulullah SAW, Rasul berkhutbah kepada kami, fi akhiri yaumi min Sya'ban, di akhir hari bulan Sya'ban. Tadi menurut data sejarah tanggal 28. Faqala, Nabi selesai mengimami salat asar nih, langsung naik mimbar. Faqala, bersabda, ayyuhan nas, wahai orang-orang, qad adzullukum syahrun azimun syahrun mubarakun, sungguh telah menaungi kalian. Terus caket, artinya besok lusa datang. Syahrun azimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun, bulan yang padanya ada satu malam. Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya kamana wae cek para sahabat ya. Kenapa baru sekarang Ramadan disebut bulan agung, bulan penuh berkah, penuh ampunan? Sebelumnya Nabi tidak pernah mengatakan seperti ini. Padahal sebelumnya Nabi sudah sering bertemu dengan Ramadan. Berarti Bapak Ibu, semata-mata Ramadannya tidak ada apa-apa. Ramadan semata-mata Ramadana teu aya nanaon. Ramadan jadi agung, jadi penuh berkah, penuh ampunan karena adanya perintah ibadah saum, dan karena ada bocoran dari Allah bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Itu jadi yang mulianya itu bukan Ramadannya, tapi perintah Allahnya. Nah, para ulama menjelaskan bahwa Ramadan jadi bulan agung, bulan penuh berkah, penuh ampunan karena ada perintah saum. Makanya manfaat Ramadan itu hanya bagi orang yang saum. Yang tidak saum tidak dapat apa-apa, bahkan dapat dosa. Jadi jangan tertipu kemasan. Ramadan disambut di mana-mana. Nya, dina baliho, dina poster, di pinggir jalan, di trotoar, di mal-mal, di masjid-masjid, di televisi, di internet, semua marhaban ya Ramadan. Ari di warteg sapatuna ngajajar bener. Di hordengan eta saha? Hiji 2 3 4 5 6 7-an. Nah, keur naon eta di warteg? Keur aku keur gapleh atuh. Nya keur goding atuh. Tah anu kitu mah ketepel pa hiji-hijinya. Itu tidak akan dapat apa-apa. Jadi ongko Ramadan disambut, hari saumna alim kenapa? Saum tidak mau. Lalu dia tiba-tiba datang ke lapang sholat id, pakai baju baru, ya. Sawak nanti di lapang sholat id pan nutara sholat ge aya tuh. Ya, nutara sholat ge aya, mentingkeun ibadah sunnah. Sholat id kan sunnah. Ini orang banyak pulang kampung untuk mengejar sholat id di kampungnya yang hukumnya sunnah. Di jalan itu salami mudik lohor asar maghrib isya hare-hare. Banu kararieu mah tidak akan dapat apa-apa. Datang-datang ke lapang sholat id lalu merasa kembali kepada fitrah. Fitrah di mana? Ya. Jadi kembali kepada fitrah itu, dosa kita diampuni, kata Nabi adalah man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang saum Ramadan ya,
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata apa yang membedakan Ramadan di tahun kedua sehingga menjadi istimewa, ternyata sudah ada perintah saum. Sudah turun surah Al-Baqarah ayat 183, ayat kutiba, spesialis jadi artis tiap bulan Ramadan. Ayat primadona, iya. Tiap Ramadan dibaca, ya. Di luar Ramadan tara pernah dibaca, ya. Tara pernah katingali di. Ieu mah khusus edisi Ramadan ayat ieu gitunya. Nanti kita analisa ayatnya. Kenapa disebut kutiba, ya? Kita lihat dulu ke zaman Nabi. Jika saum Ramadan, Nabi Muhammad memulainya dari tahun kedua di Madinah. Lalu Nabi wafat di tahun ke-10 di Madinah. Berarti berapa kali Nabi Muhammad melaksanakan saum Ramadan selama hidupnya? Nah, tahun keduanya dihitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tahun 10 wafat. Berarti 9 kali Nabi itu mung 8 kali saum Ramadan teh Nabi mah. Tapi 4 target tercapai, surga Firdaus dijanjikan. Bapak Ibu kita semua lebih banyak atau lebih sedikit dari Nabi saumnya? Lebih banyak. Langkung ti 8 kalinya. Langkung berarti surgana kedah langkung ti Firdaus. Di masjid yang lain mah aya nu nyebat amin eta Pak. Amin. Teu aya. Cidik Firdaus pangluhurna. Ya jeung amin sagala. Nya da ngadoa ge kedah ngangge ukuran atuh. Jadi apa yang membedakan? Bapak Ibu sudah puluhan kali bertemu Ramadan, tetapi tidak ada yang menjamin surga banyak. Tak anu ngajamin orang mah. Karena mungkin kualitas saum Nabi dan para sahabat dengan kualitas saum kita semua itu sangat jauh berbeda. Nah, bagaimana siasatnya supaya atuh teu ngelehkeun ge atuh nyaketan atunya. Kualitas kita mendekati lah ya. Mendekati kualitas saum Nabi dan Rasul. Ada triknya Pak, ya, ada strateginya. Itu 3 strateginya, ya. Mari kita lihat. Yang pertama, Bapak Ibu, ada informasi berharga. Kenapa di sini Allah memulai ayat dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Kata para ulama ahli tafsir, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kesananya biasanya ada perintah, yang mana perintah itu berat kalau dilaksanakan tanpa keimanan. Orang yang tidak beriman mau tidak saum? Nah, mau apanya? Berateun, Bu. Saya pernah membuktikan langsung. Ketika masih kuliah di Tokyo dulu, orang Jepang itu paling heboh kalau saya saum Ramadan. Jadi pami Ramadan di Jepang mah jadi berita hebat. Kenapa? Karena ada satu minuman isotonik dari Jepang. Nah, omsetnya naik cenah gitu. Karena pasar di Asia Tenggara bagus tuh. Sebatkeun tong nami minumanan entongnya. Direkam ge maya royalti ka abdi. Ya. Eta ning nya. Anya eta minuman isotonik nu ti Jepang. Tak itu kan terkenal Bapak Ibu, ya. Minuman itu makanya diiklankan oleh minuman tersebut. Situasi bulan Ramadan. Orang Jepang kan upami huruf N di pangker teh jantan angnya. Ramadang gitu. Itu mereka suka tanya, "No, Ramadang katanya." Ramadang gitu. Kumaha eta teh katanya? Kamu tidak makan dari pagi. Iya, dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Jadi minum atunya cenah minum kopi, minum teh, minum susu. Itu teh. Minum ge tidak boleh. Minum juga tidak boleh. Paeh aing mah cenah gitu, Pak. Orang Jepang. Paeh cenah aing mah. Sor abdi teh, ya. 1400 tahun ajaran Nabi Muhammad SAW. Belum ada satu orang pun yang mati karena saum, cenah abdi teh gitu. Oh gitu cenah. Tah ya. Ada dapat seripuh beda bocor.
lamun ripuh ngeleper langsung makan. Nya ini nu ripuh kira saum ripuh pira aku diantep atuh. Makan langsung. Oh cenanya. Nah, jadi lebay gitu, Pak. Jadi kalau bulan Ramadan orang Jepang tuh, "No, maghrib jam sabaraha cenah gitu." Kayak jam 8 karena musim panas dulu ya. Maghrib jam 8 cenah. 10 menit deui cenah. Nya. Saya kan pulang kuliah itu kerja sambilan ya, toko roti. Jadi pas nuju ngada roti teh, gandeng we, no 5 menit deui cenah gitu. Bikin dulu minum, cenah bikin dulu minum, engke tinggal ngaregot cenah gitu. Siap. Nya eta dunungan Pak bager gitu. Ngadamel heula cai. Terus geus nyauran deui ti kasir. No, 3 menit lagi cenah siap. Cita kalem ya tenan naon, baheula cita ripuh mah nuju diajar, nuju alit, cita sagede kieu mah geus tenan naon coba. Kalem we santai. Nah pas tos waktosna adzan maghrib, "Nop udah waktunya can." "Udah, sok atuh minum." Eta abdi pami ngabatalan, Pak, nya saya minum, ini orang Jepang ngariung. Ketika saya selesai minum, mereka cenah. Tenang cenah kitu nya, naon sieun pingsan cenah si Nova. Cite kumaha nya? Kumaha nerangkeunana kita teu naon coba. Nah cenah make jeung aya kitu ibadah teh agama teh nyiksa cenah naha. Ya cite ka dieu. Kudu ngobrolkeunna jeung orang Jepang mah dengan mesin, robot kitu nya, namanya kahartos. Cabi teh abi gaduh 2 mesin ya, nu hiji digeder cintanya teu dipareuman. Setahun penuh digeder, nu hiji deui mah kadang dipareuman, terus dibersihan gitunya, dimatikan, kalau tidak dipakai dimatikan, dibersihkan. Kira-kira setelah sekian lama kondisinya bagus yang mana? Kata orang Jepang pasti bagus yang dimatikan ini. Begitu juga perut cik abdi teh. Nya onakamu onaji dayo cintanya ita beuteung maneh ge kitu sarua digiling 1 tahun. Wah nya bener karti pajarkeun teh karti cenah Pak. Karti cenah aya namanya cenah. Jadi siga diet itu nya nok alah make jeung siga diet teh. Nya kumaha maneh we lah kitu. Jadi teu kahartoseun Pak, kenapa tidak boleh makan begitu ya? Dan kenapa kamu bisa setaat itu gitu? Eta teu kahartoseun Pak. Cenah mun keur di imah mah sorangan saha makan we cenah. Da bisi pingsan eta keukeuh bisi pingsan. Jadi sekali lagi kalau orang yang tidak punya keimanan tidak akan bisa melaksanakan ya. Ini berat. Makanya Bapak Ibu, kita ini di mata Allah sudah punya nilai lebih. Karena kita punya keimanan dan kita sanggup untuk melaksanakan. Jadi jutaan, miliaran orang kafir itu sudah ada di bawah kita derajatnya di mata Allah itu. Karena mereka tidak beriman dan mereka tidak sanggup melaksanakannya. Ya. Tapi kalau orang Islam dia beriman dan dia sanggup melaksanakan perintah Allah yang rumit. Ini satu ya ayyuhalladzina amanu. 2, kenapa perintah saum disebut dengan ungkapan kutiba? Kenapa tidak wujiba diwajibkan atau furido difardukan atau umiro diperintahkan? Ya. Kenapa pakai kutiba? Yang secara bahasa kutiba itu dari kataba artinya menulis. Banyak pendapat para ulama, saya ambil yang paling masyhur ya. Disebut kutiba itu karena perintah kewajiban saum termaktub, tertulis di dalam kitab suci agama masing-masing. Di Islam perintah itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Ini Al-Baqarah 183. Lalu Allah berfirman, "Kama kutiba," sebagaimana pula termaktub kewajiban itu alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Berarti orang-orang Kristen punya ayat saum di kitabnya? Harus punya, karena kama kutiba ini. Orang-orang Yahudi punya ayat saum di kitabnya? Harus punya, karena kama kutiba. Inilah titik pemberangkatan peneliti-peneliti muslim yang selalu menjadikan Quran sebagai patokan. Dan Quran tidak mungkin salah, gitu kan? Ya, saya cari mana perintah saum di kitab Yahudi? Ada, Pak. Ya, saum Ramadan, saum 10 Muharram ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menurut Imam Ibnu Katsir, ternyata saum Ramadan bukan saum pertama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
ketika Nabi Muhammad di Mekah, ketika Nabi Muhammad hari-hari karena karena sasih Ramadan, dulu di Mekah sudah ada saum yang diwajibkan, tapi tidak melalui ayat Quran. Ya, diwajibkan atas dasar wahyu kepada Nabi, tapi bukan ayat Quran, hanya sekedar perintah saja. Itu adalah saum tiap bulan 3 hari, atau saum ayamul bid. Sasasi tilu dinten Pak, eta wajib kepungkur sateu acan aya Ramadan. Ramadan turun di tahun kedua di Madinah, maka Ramadan yang menjadi wajib, ayamul bid jadi sunnah, gitu ya. Nah, jadi saum orang dahulu sebulan 3 hari Bapak. Kalau setahun itu 12 bulan, berarti dulu setahun berapa hari? 36 dulu itu. Datang Ramadan kan sabaraha? 30. Ada defisit ya. Ada defisit 6 hari, lebih sedikit Ramadan itu. Makanya Nabi bersabda, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min syawalin kasyami dahri. Siapa yang saum Ramadan 30 tambah bulan Syawal sebanyak 6 hari, kasyami dahri, seperti saum setahun. Setahun zaman Bereto gitu. Setahun zaman di Mekah gitu. 3 genep. Ayeuna Ramadan 30 tambihan genep dinten dina bulan Syawal. Itu strategi pertama, tidak kalah saum dengan orang-orang terdahulu. Yang kedua juga saum Asyura 10 Muharram. Ya. Ternyata Bapak Ibu, sebelum ada Ramadan, aturan saumnya juga berbeda. Jadi ayamul bid di Mekah dulu tidak memulai saum dari subuh. Ibu, bapak, dulu para sahabat di Mekah saumnya bukan dari subuh, tapi dari Isya. Ti Isya ka Maghrib besoknya. Jadi kurang lebih 23 jam. Itu pun ketika berbuka Maghrib itu tidak boleh tidur. Kalau tidur dihitung start saum itu. Jadi kalau Maghrib ya Pak, batur takjil orang nunutan goblok gitu. Lilir jam 8 atau saum deui. Kan ada sahabat yang begitu ya. Pulang dari kebun kurma, pulang kerja berat, datang ke rumah, istrinya belum punya apa-apa. Kata istrinya, tunggu di sini, saya mau cari dulu makanan. Istrinya pergi, dia nyarane karep-repah. Jadi peluang untuk makan itu Maghrib ke Isya kan pendek sekali, hanya 48 menit ya, sampai 50 menit. Ya, iya kapereman repe. Itu kalau bangun sudah mulai saum, aturannya begitu. Makanya kata istrinya, celaka suamiku cenah gitunya. Pas uih ka bumi, tibra, aduh cilaka si bapak. Nah, dua dinten tetuang Pak gitu. Nah, itu terjadi ya. Saum zaman dulu itu dari malam sampai malam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari mana kita tahu? Kata Imam Ibnu Katsir, silakan perhatikan surah Al-Baqarah 187. Ayat itu berbunyi, uhillalakum lailata syam. Uhilla lakum. Uhilla ini fi'il madi majhul. Fi'il madi artinya bentuk past tense begitu, telah. Dari kata ahalla, telah menghalalkan. Uhilla harus dinegatifkan, telah dihalalkan. Jadi uhilla lakum, sekarang telah dihalalkan. Lailata syam, di malam-malam saum. Apa saja? Tilu. Ropasu ila nisaikum, menghampiri istri. Nanti wakulu washrobu, makanlah dan minumlah. 3 ini dihalalkan di malam saum. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau kalimatnya dihalalkan berarti sebelumnya haram. Pan ayeuna tos dihalalkeun, berarti satu acana haram. Ya. Jadi betul dulu itu malam-malam tidak boleh menghampiri istri, makan minum juga terbatas, tidak boleh. Ya. Nah,
sekarang lihat Pak, ini strategi kedua. Strategi pertama saum Syawal tadinya. Strategi kedua ya. Bapak lihat yang dihalalkan di malam hari itu perkara yang kalau dilakukan di siang hari saum jadi batal. Makan batalnya, minum batal, atau jalan-jalan di sawah digebros, batal. Ya. Ya menghampiri istri, jalan-jalan di sawah, ya tikus ruk bapak teh, batal terus. Jadi 3 ini kalau dilaksanakan di siang hari saum jadi batal, tapi malam itu halal, begitu ya. Tapi ingat Bapak Ibu, yang merusak saum bukan hanya yang membatalkan saja, ada juga kerusakan tidak batal tapi hilang pahala. Jadi ada 2 jenis yang merusak saum. Ada yang membatalkan, makan minum jima batal ya mah kalau siang. Ada yang tidak batal, cuman saumnya rusak, pahalanya hilang bersihnya. Seperti apa? Amalan apa ini? Ya marah, maksiat yang banyak itu, gibah, ya menggunjing, kemudian berbohong, ya lago teh lalai Bapak, ya lalai. Para sahabat mah nuju saum Ramadan teh perang Badar. Jadi nuju saum teh perang. Iya anu nuju saum jika korban perang ieu mah. Nangkuban gitunya. Gugulitikan, eta mah lago. Atau goflah ge sami lalai. Matak main kartu disebat gapleh, tatina goplah eta teh. Lalai gitu, ya. Jadi Bapak nuju saum ngabuburit naon main kartu. Ical atuh pahala saumna. Ngabuburit apel, berbukalah dengan yang manis. Bener dibobonceng ka bogoh teh. Nya tuh. Ical pahala saumna. Berbukalah dengan yang manis teh gitu. Biar kata mirip buaya bagiku luna maya kan gitu. Jadi ical pahalana, ya. Nah, maksiat-maksiat yang membuat pahala saum hilang di malam hari mana penghalalannya? Ada tidak? Sok sakali deui nya. Jadi yang merusak saum ada 2. 1 yang membatalkan, 3 jenis, makan, minum, jima. 2 yang merusak atau menghilangkan pahala. Yang membatalkan saum dihalalkan oleh ayat ini, di malam hari jadi boleh. Tapi yang menghilangkan pahala saum, iman nu ngabatalkeun kan? Iman teu batal ngan ilang pahalana. Ya, di siang hari kalau dilakukan. Yang ini di malam hari boleh tidak dilakukan. Tah gitu. Jadi kalau yang ini tidak ada penghalalannya. Makanya setelah berbuka pun Bapak Ibu tetap harus menjaga akhlak, menjaga amarah, menjaga emosi, menjaga ucapan, menjaga perilaku. Itu harus terus dilakukan 24 jam. Jadi ibu tidak boleh mengatakan menuju Ramadan hayang ngambek dagoan sia awas ku aing maghrib. Tidak boleh. Disangkina maghrib teh bebas. Awas ya bapak maghrib ku ibu tingalikeun gitu ya. Jadi si bapak teh takjil di masjid da sieun ku ibu. Jadi maghrib itu yang dibolehkan mana? Uhilla lakum lailatas siyamih, yang membatalkan. Sedangkan yang merusak pahala tidak ada penghalalannya. Makanya kalau bapak dan ibu siang hari saum tapi malam hari nonton sinetron atau reksak eta mah saum. Bapak siang saum, malam hari main gapleh atau reksak saum eta. Kata Nabi ibarat dia menenun di siang hari lalu dipurai di malam hari. Nutos dikumpulkeun digunukeun ti siang keneh teh nuju wengi diawurkeun deui. Ya, bapak teh siang saum, malam nonton bioskop, atuh. Makanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan malam diisi dengan sholat dan membaca Al-Quran. Tuh, eta mah aman, ya, terjaga. Ya. Nah, ini strategi kedua. Jadi strategi pertama
itu ibadah saum Syawal 6 hari supaya menjaga defisit angka 1 tahun ya saum. 2, menjaga defisit durasi waktu saum dalam 1 hari. Meskipun diizinkan makan minum jima dari maghrib sampai subuh, tetapi menjaga akhlak itu harus terus 24 jam ya. Kadeta biasanya tos maghrib teh jol siga ngemplong gitu, aing ngawadul deui gitu naon ieu mah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan haus. Itulah orang-orang nu bukber. Nah, buka bersama. Ayeuna mah ngamih Islami, iftar jama'i. Nah, iftar jama'i di mana? Di restoran. Tinggal iku Bapak. Begitu ngong adzan maghrib langsung makan ya. Mereka makan, balake cerakan. Setelah itu ngobrol kan? Ngobrol kayak itu ka dieu, can sabatang 2 bungkus heula. Ngong adzan isya, iraha salat maghribna. Jawa di restoran. Sok, da seueur nu kitu teh Pak. Ya. Terus salat maghrib, ngang adzan isya bubar. Ya. Teu tarawih teu naon. Jadi bukber teh hanya sebagai gaya hidup di bulan Ramadan gitu Pak. Duka saum duka henteu barina ge manehna teh. Ya. Duka saum duka henteu. Nah, maka Bapak Ibu itu ya strategi yang kedua. Ternyata Bapak Ibu, saum dari Isya sampai Maghrib itu sesuai dengan saumnya orang-orang terdahulu. Saya baca di dalam kitab Yahudi karena saya yakin dari Al-Quran, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu harus ada di dalam kitab Yahudi. Di Sefer Wayikra atau kitab Imamat, ini surat kedua di dalam kitab Torah. Pasal 23 ayat 32 ini perintah saum 10 Muharram. Perintah saum 10 Muharram kepada Yahudi. Disebutkan, saya bacakan langsung ya. Syabaton khulakem. Itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Ve'enitem et nefisotichem, dan kamu harus berpuasa. Ta'anit itu puasa. Et nefisotichem, bagi diri-diri kamu. Veteshiat lakodes, kuduskanlah dari tanggal 9. Ve'araf, ya saumnya itu mulai dari mi'eref ad eref. Naon mi'eref ad eref teh Pak? Eref itu kalau dalam bahasa Arab gurub gitu Pak. Goroba, gurub, bahasa Ibrani eref gitu Pak. Dari maghrib, mi'eref dari maghrib, dari matahari terbenam. Ada eref sampai matahari terbenam lagi besok. Tisibitu sabatichem, kamu harus merayakan sabatmu tuh. Jadi saumnya itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam besoknya. Nah gitu Pak ya. Nah ini kan Imam Ibnu Katsir tadi menyebut saum 3 hari tiap bulan. Kata Imam Ibnu Katsir, saum 3 hari tiap bulan itu sudah dilaksanakan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi pun pernah bersabda, Syamu Ramadana, saum Ramadan pun katabahullahu alal umami qablakum. Pernah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi pernah ada. Ini bukan perintah baru, ya. Di manakah itu? Saya cari di dalam kitab Yahudi. Itu di Sefer Yeremia ada. Yeremia adalah nama Nabi Bani Israel. Ya, disebutkan Nabi Yeremia. Orang Kristen nyebatnya Jeremi. Ah, sok aya nih orang Kristen dinamian Jereminya Pak. Jeremi Thomas nyebutnya. Jeremi Teti. Dan Jeremi Thomas mah gegah, Jeremi Teti mah duka, gitunya. Nah, disebutkan di dalam kitab Sefer Yeremia. Lihat ini Pak. Saya tutup dengan ini ya. Terakhir asli Bu. Veyahi beshana hakamisit, dan pada tahun kelima beshana hakamisit teh pami bahasa Arab mah bisanatin khomisatin gitunya.
sami Veshanah Khamisid Lehoyakim ben Yosyahu, bagi pemerintahan Raja Yoyakim ben Yosiah. Siapa dia? Melech Yehuda, Raja Yahudi. Ada apa di pemerintahan Raja Yoyakim tahun kelima? Ada firman Tuhan kepada Yeremia. Ini firmannya, Bekodes, kuduskanlah Hatasyi'i bulan 9. Dupi Ramadan bulan keberapa? Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Saban, Ramadan tuh bulan 9 saminya. Sami, cuma Yahudi tidak menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yahudi menggunakan kalender Nisan. Tamata aya mobil merekna Nissan, itu menunjukkan milik siapa? Itu. Tapi sanes teu kenging mangga we eta. Bade meser mah mangga. Da eta mah muamalah. Nabi saja pernah belanja gandum dari orang Yahudi. Hatasyi'id bulan 9. Bagaimana cara mengkuduskan bulan 9 itu? Qur'u, serulah mereka som. Untuk melaksanakan som, sadi, waf, mem, som. Kami bahasa Arab sod, wau, mim gitu bahasa Arab mah. Saum. Bahasa Ibrani som, ya. Qur'u som, serulah mereka untuk saum di bulan 9, ya. Lifnai Adonai kol ha'am be Yerusalem, bagi seluruh rakyat di kota Yerusalem. Jadi ada perintah saum sebulan penuh di bulan 9 di zaman Nabi Yeremia. Tapi sampai sekarang syariat saum ini sudah tidak ada, tidak dilestarikan, tidak dijaga, tidak dilaksanakan, tidak diamalkan. Ya, makanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ku Nabi Muhammad mah dilestarikan, duwe ka ayeuna ku urang dilestarikan, dilaksanakan. Gitu Bapak Ibu, sudah dulu ya. Nah, jadi Nabi Daud pun saum, ini di kitab Zabur Nabi Daud ya. Ve'avqe besom nafesi, aku menyiksa diriku dengan saum, batehi letarapotli, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Kata Nabi Isa dalam Injil Matius, Ibu, apabila Bapak berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ulah kusut saum teh Pak, hayong dipikarunya. Orang munafik mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Tong di eta cenah tong di piwarang meser galon si Mang Ucup keur saum karunya. Wah, Mang Ucup mah kieu gitunya teu kenging. Aku berkata kepadamu, kata Nabi Isa, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Jadi tidak dapat pahala, dapat imbalannya adalah perhatian dari orang lain. Sudah itu upahnya. Bagaimana kalau berpuasa harusnya? Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Tuh Pak, tamas sok kadinya nganggo minyak rambut Bapak teh, cap tanco tehnya. Kapungkur mah ya cap tanco, emut kapun aki. Sengitnya sengit bapak-bapak we gitu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu, Tuhan Bapak, maksudnya oleh Allah yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu akan membalasnya gitu. Kesulanya. Nah, ini dua strategi saum Syawal dan menjaga akhlak selama 24 jam di bulan Ramadan. Nanti strategi ketiga itu tentang 4 target yang harus dicapai ya. Jadi 4 target itu harus tercapai. Insya Allah dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Sekian dulu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.